kabar teman-teman semuanya? Berjumpa kembali bersama Bu Siti. Oke teman-teman, tak terasa ya sekarang sudah semester 2. Nah, kita hari ini akan membahas tentang tema E. Nah, sebelumnya kita membaca basmalah dulu yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk tema kali ini, tema E, yaitu pengalamanku, dengan subtema 1, pengalamanku di rumah. Nah, kita ikutin aja ya, apa aja sih yang ada di subtema 1 ini. Nah teman-teman, di subtema 1 ini kita akan belajar tentang pengalamanku di rumah, pengalaman bersama ayah, bunda, kakak, adik, dan saudara-saudaranya. Kemudian ada lagi tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua, dan juga tentang alat ukur. Nah, jadi untuk hari ini kita belajarnya tentang ketiga materi yang tadi ya teman-teman. Teman-teman, pengalaman di rumah apa aja sih yang pernah kalian lakukan? Nah, sepertinya kalau pengalaman di rumah itu sekarang ini kan lagi masanya pandemi ya teman-teman. Jadi kalian itu diharapkan berada di rumah saja. Makanya kalian pastinya selama di rumah banyak pengalaman yang menarik bersama ayah bunda. Di antaranya membantu orang tua. Apa aja ya yang bisa dilakukan oleh kalian? Yang pertama nih, sepertinya membantu orang tua menyapu, mencuci piring, dan menyiram tanaman. Nah, itu 3 contoh membantu orang tua. Itu juga jadi pengalaman menarik loh teman-teman. Oke teman-teman, di antaranya contoh membantu orang tua, ada yang namanya itu mencuci piring. Pernah nggak ya lagi nyuci piring ternyata ada yang jatuh piringnya atau gelasnya, ternyata pecah dan prang. Kata bunda, kakak, suara apa itu? Piringnya jatuh bun. Oh, maaf ya bunda, aku minta maaf gak sengaja, tangan aku tadi licin. Ya udah gak apa-apa, kamu hati-hati ya. Lain kali kalau sedang mencuci piring, tangannya jangan sampai licin. Cuci dulu sampai sudah tidak licin, baru kamu angkat piringnya yang telah kamu cuci. Teman-teman, kalau misalnya kalian jujur, insya Allah bunda tidak akan marah. Tapi kalau yang namanya berbuat salah, pastinya kita harus apa teman-teman? Nah, harus meminta maaf. Kali ini kita belajar tentang kata bagaimana cara meminta maaf. Tadi kan udah Ibu contohkan, kakak memecahkan piring dan kakak meminta maaf kepada bunda. Nah, itu salah satu contohnya. Bagaimana kalimatnya? Nah, kalimat yang tadi itu, maaf bunda, aku tidak sengaja menjatuhkan piring. Nah, itu salah satu contoh kalimat permintaan maaf. Teman-teman juga pernah ya bermain sama kakak, adik, atau teman-teman di sekitar rumah. Ternyata waktu bermain kamu tidak sengaja merusak salah satu mainannya kakak atau adik. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan? Ya betul, minta maaf. Nah, bagaimana kalimatnya? Iya kak, maaf
maaf ya, aku nggak sengaja merusak mainan kakak. Nah, itu salah satu contoh permintaan maaf juga ya teman-teman. Misalnya, walaupun itu adik kamu, dia juga kamu juga harus minta maaf kalau misalnya kamu berbuat salah dengan siapapun teman-teman, dengan kakak, dengan adik, dengan teman, tetangga. Kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf, dan itu dengan bahasa yang santun. Teman-teman masih ingat gak? Ini gambar apa ya? Ini nih yang ada di sebelah tangan ibu. Nah, betul teman-teman, gambar lambang bintang, yaitu merupakan sila sila pertama, sila ke-1. Apa bunyinya? Nah, betul banget, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentang pengamalannya diantaranya adalah bersyukur. Kamu tahu teman-teman, bersyukurnya itu karena apa? Kita bersyukur masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bertemu ayah bunda di rumah, masih bisa makan bersama, bisa bermain bersama, kemudian sholat berjamaah sama ayah bunda. Nah, itu merupakan pengamalan sila pertama yang sangat luar biasa ya. Di saat-saat sekarang nih lagi pandemi, kamu kan di rumah aja. Nah, itu berarti kamu banyak bersyukur karena masih bisa berkumpul sama ayah bunda. Ada di luar sana yang ayahnya sedang dirawat, bundanya sedang bekerja, kemudian pulangnya malam, dia hanya dengan kakaknya saja. Nah, itu merupakan tanda syukur kamu karena kamu bisa selalu berkumpul bersama ayah bunda dan selalu sehat. Nah, itu merupakan pengamalan sila pertama. Oke teman-teman, nah ini masih ingat gak? Ini sila keberapa ya? Lambang sila keberapa ya? Betul teman-teman, ini lambangnya rantai. Rantai itu sila kedua. Apa bunyinya? Wah, benar banget. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, salah satu contoh pengamalannya adalah dengan saling membantu. Membantu di rumah, nah, membantu ayah, membantu bunda. Misalnya bunda sedang memasak. Nah, kamu walaupun anak laki-laki atau perempuan bisa menolong bunda. Contohnya, misalnya si abang mencuci sayuran. Nah, itu nggak perlu harus anak perempuan ya teman-teman, laki-laki juga bisa. Nah, kemudian apalagi contohnya membantu ayah mencuci mobil. Nah, itu happy banget kalau disuruh bantuin ayah cuci mobil sambil main air. Nah, itu salah satu, itu beberapa contoh pengamalan sila kedua. Oke, teman-teman, selama di rumah pastinya di rumah kalian banyak sekali benda-benda atau barang-barang yang bisa kalian ukur. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengukur benda. Nah, teman-teman, apa saja ya alat ukurnya? Nah, yang pertama namanya penggaris. Penggaris adalah alat ukur. Ini bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil ya teman-teman. Kemudian ada lagi namanya pita ukur atau alat ukur untuk bahan. Nah, ini biasanya alat ukur ini, pita ukur ini, pita tali ukur atau namanya meteran kain, biasanya digunakan oleh tukang jahit.
penjahit baju atau penjual bahan, nanti dia akan mengukur dengan pita ukur atau meteran kain. Kemudian ada lagi nih teman-teman, namanya meteran. Nah, meteran itu biasanya untuk mengukur benda-benda yang besar. Bisa juga untuk mengukur panjangnya lahan atau tanah. Itu biasanya digunakan oleh tukang bangunan, tukang kayu, tukang pembuat meja. Nah, itu namanya meteran teman-teman. Nah, sekarang Ibu akan mengukur benda-benda apa saja yang bisa diukur oleh penggaris ini. Yuk, ikutin terus. Oke, teman-teman, tadi kan Ibu sudah mengatakan kita akan mengukur benda-benda yang bisa diukur oleh penggaris. Nah, di sini ada beberapa benda. Ada tisu, ada tempat pensil, kemudian ada buku, dan juga ada botol minum. Nah, teman-teman, caranya mulai mengukur itu dimulai dari angka 0 ya teman-teman. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Penggarisnya dibuka, kemudian kamu lihat dari mulai 0. Nah, kita ukur nih teman-teman, cara seperti ini. Nah, ternyata tempat pensil Bu Siti itu panjangnya 20 cm. Nah, lihat teman-teman ya, dimulai dari 0 ya. Nah, kemudian berapakah panjang tisunya? Nah, tisunya kita ukur sama-sama teman-teman. Ternyata tisu panjangnya 17 cm. Nah, kita coba yuk kalau buku paket ini berapa ya? Nah, buku paket ini ternyata wow, dia 28 cm. Oke, dan terakhir kita ukur botol minumnya 23 cm. Oke teman-teman, untuk penggaris ini hanya ukurannya sampai panjangnya itu sampai 30 cm saja. Jadi hanya benda-benda yang kecil yang bisa diukur oleh penggaris. Sedangkan benda-benda yang besar gimana Bu Siti? Nah, seperti ini. Meja ini lebih panjang dari penggaris ini. Jadi kita harus mengukurnya dengan meteran ya, tidak dengan penggaris. Sama dengan kursi. Kursi ini juga diukurnya dengan meteran. Nah, ada lagi nih teman-teman. Nah, pintu. Nah, kalau pintu ini kan benda yang sangat panjang ya teman-teman, dan besar, untuk penggaris juga bisa. Jadi dengan meteran juga diukurnya. Sama kayak misalnya apa lagi yang di rumahmu, lemari. Nah, lemari juga diukurnya menggunakan meteran. Nah, itu ya teman-teman. Jadi benda-benda apa saja yang bisa diukur oleh penggaris dan juga oleh meteran. Teman-teman, itu tadi pembelajaran subtema 1 kita tentang pengalamanku di rumah. Oke, Ibu ulang kembali ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengalaman di rumah, membantu ayah bunda, bermain dengan adik kakak. Kemudian jika kita berbuat salah, kita meminta maaf teman-teman ya. Belajar untuk meminta maaf, bertanggung jawab. Jika kita bersalah, kita harus minta maaf dengan kata-kata yang santun ya, dengan kalimat yang santun. Kemudian ya, tadi juga kita belajar tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila, dan juga kita sudah mengenal tentang alat ukur ya. Ada penggaris, ada pita ukur, dan juga ada meteran.
Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan mudah-mudahan kalian memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.